Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi saudaraku, kembali bertemu di dalam Morning Grace. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terlebih ketika pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu agar hati kami, pikiran kami, hidup kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sahabat Morning Grace, sebagaimana kita tahu bahwa ada suatu negara yang mengalami 4 musim. Bisakah kita membayangkan nikmatnya minum segelas kopi hangat ketika cuaca sangat dingin? Namun sungguh sayang, ternyata tidak semua orang beruntung. Tidak semua orang dapat menikmati segelas kopi hangat tersebut. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang tidak memiliki rumah di negara tersebut atau homeless. Oleh karena itu, di negara tersebut ada sebuah tradisi yang namanya kopi dinding. Apa itu kopi dinding? Ternyata kopi dinding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kupon atau voucher untuk mendapatkan kopi secara gratis. Kopi gratis tersebut bukan berasal dari pemilik kedai itu. Kopi gratis itu ada oleh karena kebaikan-kebaikan oleh orang-orang
yang bersedia berbagi. Seorang akan membeli kopi, tetapi ia tidak meminumnya. Lalu kemudian kopi tersebut akan ditukar dengan kupon yang kemudian dipasang di dinding pada kedai kopi tersebut. Kupon kopi di dinding tersebut biasanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang beruntung, seperti misalnya tunawisma atau gelandangan. Mereka akan masuk ke kedai itu dan mengatakan kupon di dinding. Maka mereka dapat menikmati segelas kopi hangat secara gratis. Karena apa? Karena ada orang yang sudah membayarkannya. Menarik sekali saudara, kisah di atas mengajak kita untuk kembali kita merefleksikan. Apakah di dalam kehidupan kita sudah memperhatikan orang lain di sekitar kita? Apakah kita sudah memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Harus kita akui bahwa seringkali kita terjebak di dalam egosentris kita. Seringkali kita terjebak dengan memikirkan diri kita sendiri, lalu kemudian kita lupa untuk memikirkan orang lain di sekitar kita. Sangat ironis saudara, karena sesungguhnya bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk saudara dan juga untuk saya. Di dalam banyak pengajaran yang disampaikannya, di dalam banyak kesempatan pelayanan yang dilakukannya, Yesus justru menekankan pentingnya memikirkan orang lain. Yesus justru menekankan pentingnya kepedulian untuk orang lain yang tidak seberuntung kita. Kebaikan, saling menolong, seperti yang dilakukan oleh seorang yang tidak mau disebut namanya melalui kopi di dinding, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang peduli kepada sesamanya. Dia adalah orang yang rendah hati karena dia tidak mau diketahui kebaikannya. Dan dia adalah seorang pribadi yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan-kebaikan kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang saat ini memiliki beban? Beban masing-masing orang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang memiliki beban yang sangat berat, tetapi juga ada yang memiliki beban biasa. Ada juga mungkin hari ini kita melihat ada orang yang punya beban dengan kesehatannya, ada orang yang punya beban dengan keluarganya, ada orang yang punya beban dengan finansialnya, ada orang yang punya beban dengan emosionalnya. Mari saudara, kita belajar untuk melihat sekitar kita. Kita tidak bisa mengambil alih beban yang harus mereka pikul. Namun setidaknya kita dapat menolong mereka menjadi teman seperjalanan untuk menguatkan dan memberi semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh belajar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika seringkali kami terjebak di dalam keegoisan kami. Ketika seringkali kami terjebak hanya memikirkan diri kami sendiri. Dan kami lupa bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan kehadiran kami. Tuhan tolong supaya kami mampu untuk berproses di dalamnya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sadar, mungkin yang kami lakukan tidaklah besar, tetapi kami hendak menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, sungguh menjadi berkat
untuk orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih